lebih memilih pasti aku kabulkan. Jadi di dalam berdoa itu mari kita sama-sama berkeyakinan sesuai dengan dawuhnya Allah ini. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan. Dawuhnya Allah seperti itu. Nah, mama-mama yang dimuliakan oleh Allah, pastinya dikabulkan oleh Allah itu ada yang dekat, ada yang lama, ada juga yang dikabulkannya nanti di akhirat. Tapi pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Nah, ini bisa jadi semacam i'tiqad, keyakinan kita di dalam menghamba kepada Allah SWT. Nah, di dalam berdoa itu, doa itu sendiri, para ustadz, memang yang dimuliakan oleh Allah, doa itu sendiri merupakan ibadah. Jadi, berdoa itu dikabulkannya cepat atau lambat, itu sendiri merupakan ibadah. Kemudian yang kedua, menunggu terkabulnya doa dari Allah SWT, itu juga ibadah. Nah, karena itu orang-orang yang soleh, karena menunggu itu dikabulkannya doa itu ibadah, itu orang-orang yang soleh itu justru senang. Berarti ibadahnya bertambah banyak dengan menunggu itu. Sehingga beliau-beliau ada yang menyatakan, bila doanya cepat dikabulkan, beliau gembira 1 kali. Namun bila dikabulkannya dalam waktu yang lama, beliau-beliau bergembira banyak sekali. Karena ibadahnya jadi bertambah-tambah dengan otomatis. Kemudian di dalam berdoa, para ulama menyampaikan persyaratan. Ya. Ternyata persyaratannya banyak di dalam berdoa. Saya juga baru nyadar ya, juga lalu merefleksikan diri kenapa sih doa-doa kita itu kok tidak banyak dikabulkan. Maksud saya tidak segera dikabulkan. Mungkin karena syarat-syarat doa ini tidak kita penuhi. Para ulama menyampaikan syarat doa itu disebut sebagai ibadah, ada beberapa. Imam Al-Hulaimi mengatakan syarat doa itu ada 11. Kemudian Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami menambahkan 1 syarat jadi 12. Kemudian Syekh At-Tarosi menambahkan sehingga jadi 15. Lalu beliau dawuh, 1 syarat saja tidak terpenuhi, maka tidak sah dikatakan sebagai doa. Nah, ini mungkin bisa jadi terkabulkannya doa kita itu lama, itu karena syaratnya tidak terpenuhi atau tidak dianggap oleh Allah sebagai doa. Syarat-syarat itu yang pertama adalah yang diminta tidak bertentangan dengan hukum akal. Tidak bertentangan dengan kewajaran. Misalnya ini ya, wajarnya kalau bukan nabi, bukan wali, itu jangan minta seperti nabi yang meminta makanan turun dari langit. Nah, ini bertentangan dengan hukum akal dan kewajaran. Jangan lalu minta seperti Sayyidatuna Maryam sedang berkhalwat lalu minta makanan datang sendiri. Itu yang pertama. Yang diminta tidak bertentangan dengan hukum akal. Tidak bertentangan dengan kewajaran yang normal. Misalnya minta menghidupkan orang mati seperti mukjizatnya para nabi.
Ini syarat yang pertama. Yang kedua, yang diminta bukan membolehkan atau menghalalkan sesuatu yang haram. Misalnya minta minuman keras jadi halal sekali saja ya Allah. Ya jelas, ini bukan sebagai doa yang memenuhi syarat. Yang ketiga, yang diminta sendiri bukan yang haram. Allah yakunal mas'ul fasidan. Yang diminta jangan yang rusak, yang haram. Yang keempat, yang diminta dan cara memintanya jangan coba-coba. Mencoba Allah jangan. Kalau minta, ya mintanya sungguh-sungguh, jangan coba-coba ya. Kira-kira Allah ini dermawan beneran apa enggak, itu jangan begitu ya. Sama kita mencoba kepada seseorang. Orang ini kira-kira dermawan apa pelit ya. Coba tak jaluknya ini, tak mintanya ini. Jangan begitu ketika meminta kepada Allah. Ya minta yang sungguh-sungguh. Mari ya memang kita laksanakan ini. Yang kelima, tidak menganggap yang diminta kepada Allah sesuatu yang besar atau luar biasa. Sebab sebesar apapun yang kita minta kepada Allah, di hadapan Allah SWT itu sebagai sesuatu yang kecil. Yang keenam, membaguskan sangka, membaguskan prasangka, husnudon kepada Allah. Optimis akan dikabulkan oleh Allah. Ayyuhsinadhanna billahi. Perbaikan sangka kepada Allah. Yang ketujuh, doa yang kita panjatkan sebaiknya atau harus tidak mengganggu atau melalaikan yang fardu. Kita sedang berdoa, ada sesuatu yang fardu, yang wajib. Nah, jangan sampai lalu doa kita itu mengganggu yang fardu itu. Jadi kalau sedang berdoa terus ada yang fardu yang harus dilakukan, yang wajib harus dilakukan, ya doanya ngalah. Diberi contoh ini oleh pemberi syarah, sedang berdoa melihat orang buta mau jatuh ke dalam sumur. Ya, selamatkan dulu orang yang buta itu. Yang kedelapan, tidak merasa kecewa dengan dilambatkannya terkabulnya doa oleh Allah. Allah ya'jiro min ta'khiril ijabat. Jangan merasa kecewa jika doanya lambat dikabulkan. Masya Allah ya. Yang kesembilan, mengetahui makna dan arti dari doa. Jadi kalau mamang punya amalan doanya bahasa Arab, monggo diselami dulu artinya apa. Yang ke-10, menghindari kata-kata yang kurang beradab kepada Allah. Menghindari kata-kata yang tidak pantas. Atau doa yang tidak pantas. Tidak ada akhlaknya. Nah, itu jangan. Kalau di sini dicontohkan ya. Doanya begini. Allahumma rzuqni quwwatan fil jima. Masya Allah. Ini ada orang doa kurang ajar seperti ini ya. Nah itu tidak pantas, jangan diucapkan di hadapan Allah SWT. Yang ke-11,
berdoa dengan asma Allah yang bagus, Asmaul Husna. Nah ini di ma'had kami itu alhamdulillah sudah menerima ilmu bagaimana menghafal Asmaul Husna mulai dari nomor 1 sampai 99 itu bisa bolak-balik ya. Jadi santri dihafal, diajari cara menghafal bolak-balik dari tengah ke belakang, nomornya disebut itu sudah bisa langsung hafal. Alhamdulillah. Dan Asmaul Husna ini, mama-mama yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah kunci terkabulnya ibadah. Jadi ada dikisahkan namanya Kiai Abdul Majid ya, dari satu daerah. Itu setiap bertemu dengan kiai yang lain, itu meminta ijazah rahasia dikabulkannya doa. Lalu oleh satu kiai diberikan amalan ini loh, kalau pingin doanya dikabulkan oleh Allah, pakai perantaraan Asmaul Husna. Jadi sebelum berdoa Asmaul Husna lebih dahulu. Nah ini alhamdulillah ya ketemu di syarahnya kitab Al-Hikam ya. Berdoa dengan asma Allah yang bagus, Asmaul Husna. Yang ke-12, hatinya hadir saat berdoa, ayyahduru qalbuhu. Di dalam Ibnu Hajar, Ibnu Hajar Al-Haytami menambahkan yang ini. Sebab Nabiullah bersabda, Allah tidak menerima doa dari hati yang lupa. Ayyahduru qalbuhu. Supaya hatinya hadir. Yang ke-13, meyakini dan tahu bahwa tidak ada yang mampu dan kuasa mengabulkan doa kecuali Allah. Ayya'lama alla qadirun ala hajati illallah. Yang ke-14, ini yang penting ya Maman, untuk dijaga selalu pada diri kita dan keluarga, apa yang dimakan rizkinya halal. Ini kunci terkabulkannya doa. Bagaimana seseorang yang berdoa yang makanannya haram? Ya pasti banyak tidak dikabulkannya oleh Allah. Yang ke-15, dalam berdoa ikhlas karena Allah, sebab doa itu adalah ibadah. Ayyakuna mukhlishon lillahi ta'ala. Mudah-mudahan tambahan-tambahan ini bisa memperbaiki doa-doa kita. Mama-mama semua, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, makasih Mang Yai Soleh. Itu lebih jelas lagi ya, detail. Tapi sudah saya rekam nih nanti